Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semuanya. Selamat bertemu di PJJ ke-11. Semoga kalian selalu sehat walafiat. Begitu juga Bundu di rumah. Baiklah siswa semuanya. Kamu selalu Bundu ingatkan, tak lupanya harus memakai protokol kesehatan seperti memakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak dalam kegiatan bermain kamu di rumah. Baik siswa semuanya, minggu ini kita terlebih dahulu setiap mau belajar, tak lepas-lepasnya, tak lupa-lupanya kita mengucapkan doa belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita perdapat hari ini akan menjadi amal ibadah kamu di kemudian kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah siswa, untuk kita mulai belajar, kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan mampu untuk memahami ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengembangan nilai karakter yang harus kamu miliki sebagai peserta didik yaitu mampu bersikap toleransi terhadap peraturan yang ada di Indonesia. Kedua, bersikap patuh terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, mampu menerapkan prinsip kerjasama dalam membuat aturan. Di sini kita melihat orang yang patuh atau tunduk pada peraturan adalah orang yang sadar. Kalau kita lihat siswa, kita contohkan nih, lihat kalau kamu patuh dengan peraturan tata tertib sekolah, kamu akan disayangi oleh para majelis guru, kepala sekolah, dan teman sejawat kamu. Kenapa? Karena kamu selalu patuh dan tahu akan aturan-aturan yang ada di sekolah kita. Jadi di sini orang yang patuh dan tunduk itu adalah orang yang sadar. Apakah orang yang tidak sadar bisa melakukan hal seperti itu? Tentu tidak. Karena orang yang tidak sadar, ataupun orang yang sedang lagi tidur, ataupun orang yang kita lihat seperti orang-orang gila, dan sebagainya. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator. Kemudian, sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajibannya adalah mematuhi aturan perundang-undangan. Sebagai warga negara baik, salah satu kewajibannya adalah mematuhi aturan perundang-undangan. Jadi, kita sebagai warga, kita sebagai rakyat, kita sebagai masyarakat, tak terlepas dari aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita, khususnya di negara Indonesia. Khusus lagi di sekolah. Kalau kamu mematuhi sebagai warga sekolah, maka kamu tak lepas dari telah mematuhi aturan yang dibuat oleh pihak sekolah.
Contoh sikap patuh terhadap peraturan perundang-undangan sebagai berikut. 1. Melaksanakan setiap peraturan yang berlaku. Nah, itu yang Budo bilang tadi sama siswa, bahwasanya kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat, sebagai rakyat, harus melaksanakan peraturan yang sudah berlaku di negara kita, khususnya di sekolah kamu. Dan bisa juga peraturan yang ada di rumah. Dan juga bisa aja peraturan yang ada di masyarakat kamu, seperti peraturan yang sudah diatur di kelurahan kamu, di RT kamu. Ya, Nak ya. Kedua, menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, kamu tahu kan bahwasanya tugas dan kewajiban kamu sebagai peserta didik seperti apa? Begitu juga tugas sebagai warga negara dan kewajibannya sebagai warga negara seperti apa? Nah, sudah diatur dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh daerah tersebut atau di negara kita itu sendiri. Mendukung setiap upaya untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan peraturan. Jadi di sini siswa semuanya maupun kita sebagai peserta didik maupun sebagai warga negara maupun sebagai rakyat, kita selalu mendukung apa saja yang diatur, apa saja yang dibuat oleh peraturan perundang-undangan tersebut. Jadi kita tidak boleh melanggar aturan-aturan yang sudah dibuat oleh daerah kita itu sendiri. Mematuhi peraturan lalu lintas, seperti berkendara di lajur yang benar, tidak menerobos lampu merah, dan memakai atribut keselamatan. Nah, Bundu mengingatkan selalu kepada kalian bahwasanya kalian sekarang ini masa remaja yang penuh dengan ugal-ugalan ataupun yang penuh dengan emosinya yang selalu tinggi di dalam bermain, di dalam berbicara, di dalam melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diberikan kepada kalian. Contoh, misalnya, kalau kita sebagai pejalan kaki, carilah tempat jalan yang benar. Kalau kita sebagai pengendara motor, carilah tempat jalan yang benar. Dan tidak selalu menerobos lampu merah dan memakai atribut keselamatan. Supaya apa? Kita tidak ditilang oleh pihak yang berwajib seperti polisi. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dapat dilakukan di berbagai lingkungan, seperti lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga, kita itu tidak boleh melanggar aturan yang ada di dalam keluarga. Karena apa? Karena yang membuat aturan di dalam keluarga adalah kedua orang tua kamu. Kalau kamu melanggar aturan yang ada di dalam keluarga, bertanda kamu tidak patuh ke dalam peraturan yang dibuat oleh orang tua kamu tersebut. Seperti apa? Bersikap sopan dan santun dalam lingkungan keluarga. Nah, kamu sebagai peserta didik baru tingkat SMP. Nah, kalau kamu di dalam lingkungan keluarga, kamu bertingkah seperti anak mahasiswa, itu tidak bagus di dalam perkembangan kamu. Karena apa? Tingkat SMP ini selalu banyak mematuhi apa yang disampaikan oleh kedua orang tua kamu. Maka kamu itu harus bersikap sopan dan santun dalam lingkungan keluarga. Kedua, menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Kamu sebagai peserta didik, jangan sampai kamu merusak martabat keluarga kamu. Harkat dan martabat keluarga kamu itu harus kamu jaga semaksimal mungkin. Nah, apa?
kalau kamu sudah melanggar dari harkat dan martabat keluarga kamu, maka kamu tidak tergolong kepada peserta didik yang tidak baik. Jadi untuk menjaga harkat dan martabat kehormatan keluarga itu dijaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian menggunakan fasilitas keluarga dengan tertib. Di sini kita melihat bahwasanya dalam keluarga itu, apa yang ada di dalam keluarga itu harus dijaga dengan baik. Seperti kamu di dalam keluarga itu. Contohnya, kamu menonton TV. Nah, setelah kamu menonton TV, kamu matikan kembali. Supaya apa? Supaya kita menghemat listrik. Jadi salah satunya menggunakan fasilitas di dalam keluarga harus dengan tertib. Menjauhi perilaku buruk yang merugikan diri dan keluarga. Ini selalu Bunda ingatkan kepada kalian semuanya. Jangan mencoba melakukan perilaku buruk yang merugikan diri sendiri dan keluargamu. Kenapa demikian? Karena kalau kamu sudah melakukan perilaku buruk, seperti lakukan tawuran antar tetangga, melakukan tawuran antar kakak beradik, itu salah satu perilaku buruk yang merugikan diri kamu. Kenapa? Karena kamu sama kakak kamu aja tidak bisa bersahabat, tidak bisa berkata sopan santun, maka itu akan tercermin di luarnya. Karena di dalam keluarga itu sudah merusak hubungan kamu antar kakak, hubungan kamu antar adik, hubungan kamu antar orang tua kamu. Jadi harapan Bunda sama kalian, jauhi perilaku buruk yang merugikan diri kamu dan keluargamu. Lingkungan sekolah. Kita di dalam lingkungan sekolah itu tak lepas-lepasnya harus tekun belajar, harus patuh dengan aturan yang ada di sekolah, harus sopan dan santun di dalam berteman, di dalam bergaul kamu, di dalam berbicara kamu di sekolah tersebut. Jadi kamu setelah masuk di dalam lingkungan sekolah, fokuskan pikiran kamu untuk belajar demi mencapai cita-cita kamu di kemudian hari. Berikut, menjaga kebersihan sekolah. Bunda selalu mengingatkan, selalu tak lepas-lepasnya sering menginformasikan kepada pihak peserta didik, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, bahwasanya menjaga kebersihan sekolah itu sangat penting. Karena kalau tidak bersih, tandanya kamu juga tidak menjaga kebersihan. Kalau kamu bersih, maka bisa kamu menjaga kebersihan sekolah tersebut. Untuk menjaga kebersihan sekolah tersebut, apa yang harus kamu lakukan? Misalkan, setiap kamu jajan, sisa sampahnya, sisa jajanannya yang tidak kamu pergunakan lagi, kamu harus buang ke tempat yang sudah disediakan. Karena apa? Kalau kebersihan sekolah tidak kamu jaga, maka jeleklah isi daripada sekolah tersebut. Yaitu salah satunya peserta didik yang tidak mau menjaga kebersihan sekolah. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini yang sering terjadi pada kalian yang lupa bahwasanya di dalam lingkungan sekolah itu selalu ada tempat yang harus disediakan oleh pihak sekolah, yaitu tempat sampah. Nah, kamu sebagai peserta didik, kamu sebagai warga sekolah, kalau setelah kamu belanja, setelah kamu membeli sesuatu yang tidak kamu gunakan lagi, harus dibuang sampah pada tempatnya. Karena kalau
sampah bertebaran bertanda siswanya yang tidak patuh kepada lingkungan atau aturan-aturan yang sudah ditetapkan di sekolah tersebut. Berperilaku baik dan sopan serta tidak merokok. Nah, ini yang sering terjadi di anak SMP ini. Karena apa? Mencoba-coba melakukan yang dilarang oleh aturan sekolah. Karena apa? Sekolah tidak mewajibkan bagi peserta didik untuk merokok. Jadi, kamu sebagai peserta didik itu berperilaku baik dan sopan dan tidak merokok. Karena kalau kamu berperilaku baik dan sopan atau serta tidak merokok, maka para warga sekolah ataupun kepala sekolah, wakil kepala sekolah maupun guru akan senang kepada kita kalau kita selalu berperilaku baik dan sopan dan tidak merokok. Lingkungan masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat, banyak terjadi hal-hal yang tidak kita ingin bagi warga negara itu sendiri atau rakyat atau peserta didik, umpamanya seperti itu. Kenapa? Di lingkungan masyarakat itu kita tidak boleh berbuat onar. Itu yang Bunda sampaikan tadi. Kita tidak boleh berbuat onar atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di daerah kita setempat. Misalnya melakukan tawuran antar RT, antar tetangga, antar teman. Nah, kalau kita sudah melakukan hal itu, maka nama kita sebagai pelajar sudah tercoreng di lingkungan masyarakat tersebut. Menghormati tata cara adat kebiasaan setempat. Nah, jadi siswa semuanya menghormati tata cara adat kebiasaan setempat itu sangat penting bagi seorang peserta didik, bagi seorang remaja. Di mana anak-anak remaja itu adat istiadat itu kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat itu harus kita hormati, harus kita jaga baik-baik, jangan sampai tercemar dengan kebiasaan-kebiasaan buruk yang terdapat di sekitar kita itu. Menjaga nama baik masyarakat. Nah, seandainya kamu berada di lingkungan daerah Setu Babakan, nah kamu itu harus menjaga bagaimana masyarakat yang ada di sekitar itu supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan yang berada di daerah setempat tersebut. Karena apa? Karena menjaga nama baik masyarakat itu sangat susah. Kalau tidak dari kita sendiri, kalau tidak dari hasil perbuatan kita sendiri. Kalau kita baik, maka nama baik kita di masyarakat akan baik. Kalau kita jelek, nama jelek kita di masyarakat akan muncul. Jadi harapan Bunda kepada kalian semuanya, jangan sampai merusak nama baik masyarakat yang ada di sekitar kita itu. Peduli terhadap aturan yang berlaku di masyarakat. Nah, harus peduli kita terhadap peraturan yang ada di masyarakat. Kenapa demikian? Karena kalau kita sudah berada di ruang lingkup masyarakat, kita harus peduli terhadap aturan yang berlaku di sana. Seperti apa? Seperti kalau ada kegiatan-kegiatan di masjid, kamu ikut pergi ke sana untuk menjadi seorang peserta, menjadi seorang pendengar, atau menjadi seorang pengurus remaja masjid tersebut. Ataupun kalau ada kegiatan-kegiatan yang berlaku, misalnya kegiatan gotong royong, kamu harus ikut peduli dalam mengikuti kegiatan gotong royong tersebut. Supaya apa? Supaya kepedulian kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, sebagai peserta didik itu sangat nanti dilihat oleh masyarakat itu bahwasanya keluarganya selalu memberikan motivasi, memberikan semangat kepada anak-anaknya di rumah.
lingkungan negara. Di dalam lingkungan negara ini, ada beberapa hal yang perlu kita patuhi. Yang pertama, taat dan tepat waktu membayar pajak. Nah, kamu seorang pelajar, belum waktunya untuk membayar pajak. Yang akan membayar pajak itu adalah orang tua kamu. Nah, cuma kamu sebagai mengingatkan sebagai peserta didik yang patuh dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kita atau negara kita sendiri. Mana mengingatkan kepada orang tua bahwasanya kita harus taat dan tepat waktu membayar pajak, seperti membayar pajak PBB, pajak kendaraan. Kalau ada sudah tepat waktunya, ingatkan orang tua kamu supaya orang tuamu akan membayar pajak. Yang kedua, mematuhi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas. Nah, kamu belum waktunya untuk mematuhi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas karena kamu belum diperbolehkan untuk membawa kendaraan motor. Yang memakai kendaraan motor adalah kakakmu dan orang tuamu. Maka kamu sebagai peserta didik mengingatkan kepada keluarga kamu bahwasanya harus mematuhi aturan ataupun rambu-rambu lalu lintas tersebut. Berikut, menjaga nama baik negara dan bangsa. Nah, inilah kita sebagai pelajar, inilah kita sebagai peserta didik, sebagai warga negara yang baik itu harus menjaga nama baik negara dan bangsa kita. Karena kalau kita tidak menjaga nama baik negara dan bangsa, tandanya kita tidak termasuk kepada anggota ataupun sebagai warga negara yang baik. Kenapa? Karena kita tidak menjaganya. Seperti apa? Seperti misalnya negara kita dicaci maki oleh negara lain, maka kamu diam saja. Itu tidak baik. Karena kita harus ikut mempertahankan, kita ikut menjaganya dengan baik dan patuh. Mengendarai kendaraan dengan surat izin mengemudi. Jadi, kamu sebagai peserta didik ini, belum waktunya kamu untuk mengendarai kendaraan. Karena apa? Yang mengendarai kendaraan itu adalah kakakmu dan orang tua kamu. Tapi dengan syarat mempunyai surat izin mengemudi, yaitu salah satunya SIM. Kalau SIM kakakmu sudah ada, boleh mengendarai. Kalau orang tua kamu punya SIM, silakan mengendarai. Karena itu adalah salah satu peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita ataupun negara kita. Jadi, siswa semuanya, mari kita akhiri kegiatan belajar pada hari ini dengan mengucapkan syukur alhamdulillah dan ucapan terima kasih kepada orang tua kamu yang telah membantu kalian dalam belajar. Semoga kegiatan belajar pada hari ini bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu di materi PJJ ini. Terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.